sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, temanku, sahabatku, dulurku, tantretan, jamaah barangkali dalam tanda petik, ketemu lagi, bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Semoga terus mendoakan kebaikan ya. Tak doakan engkau siapapun ya, engkau suka padaku, engkau benci padaku, tetap doaku yang terbaik untukmu. Anakmu sehat, bojomu sehat, rezekimu sehat, ilmumu berkah, hidupmu berkah, hutang-hutangmu lunas semua, ekonomimu meningkat, dan besok ketika wafat engkau husnul khotimah. Itu doaku tulus re, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dongakno muga-muga rezekimu lancar, sebelum wafat bisa umroh dulu. Lek kate bareng aku tanggal 24 Desember promosi sih. Aku setahun 3 kali berangkat teman. Aku setahun 3 kali berangkat. Pembimbing mutawif. 24 Desember ongkosnya 24 juta, 29 juta, 31 juta. Satu pesawat tapi beda hotel. Bintang 3, bintang 4, bintang 5. Sing bimbing aku. Wes teman. Alhamdulillah sekarang aku nyampe di Palu. Kemarin di Jakarta, tadi malam nyampe di Palu. Di rumah, di pondok pesantren. Sekarang hari apa dek? Selasa ya? Selasa. Kalau jadi besok Rebo saya ke Surabaya, tolak tapi Kamis sudah harus di Palu karena Jumat kita terbang ke Korea. Jumat ke Korea. Ini ada beberapa teman di Finlandia. Di Finlandia itu Eropa kayaknya, itu telepon kayaknya kita mau ada kerjasama, ada undangan ke Finlandia juga. Barakallah, barakallah, barakallah. Oke saudaraku, hari ini kita akan bahas 2 kalau waktunya nutut. Yang pertama masalah santet. Jadi lanjutan video yang kapan itu sudah banyak dulur-dulur yang nanya, yang minta Gus sebenarnya kelanjutannya soal santet. Hakikat santet itu bagaimana, cara mengobatinya bagaimana, cara mencegahnya bagaimana, santet itu apa, sihir itu apa, jaran goyang, pelet, lintri itu apa. Kita bahas kalau waktunya nutut secara bahasa yang sangat sederhana. Nakliyahnya tak baca, disiplin ilmu kejawen, disiplin ilmu spiritualnya tak baca, tak serap, habis itu tak serahkan kepada dirimu dalam bentuk mateng, tak kolaborasi dengan ilmu ijtihad. Akliyah, nakliyah, kauniyah, qauliyah, observasi, pengalaman hidup, pengalaman di lapangan, nemoni wong kena santet, ngobati wong kena santet, gini-gini, ini tak serahkan kepadamu dalam bahasa yang sederhana supaya paham ya. Terus yang kedua, ini admin sibuk ini. Jadi rupanya kemarin yang adminku unggah fotoku sama juru bicara Hizbut Tahrir itu rupanya dijadikan kesempatan oleh beberapa orang. Bahkan mungkin dalam tanda petik jangan-jangan teman kecilku ya, sehingga cuma negatif pikirannya. Jadi intinya admin itu sibuk. Gus, delok niki Gus. Coba sebentar. Ada beberapa jamaah yang baik yang nanya klarifikasi, Gus Nur, jenengan diobral aibnya di satu grup. Katanya jenengan ini tukang obat, mantan tukang obat. Terus apa, mantan jualan problem catur 3 langkah mati. Apalagi banyak ya seperti itu. Ya tak bahas deh insya Allah, gak masalah. Oke, masalah santet 4 menit ya. Santet itu gini, kalau tak ringkes ya, tak global. Santet itu ada. Itu kita harus meyakini dulu. Pokoknya apapun, santet, sihir itu kan sebenarnya satu rumpun. Santet, sihir, guna-guna, pelet, jaran goyang, lintrik, apalagi itu jengges, leak, lansak piturute itu kan sebenarnya satu rumpun, bahkan mungkin sama, hanya karena beda daerah, beda penyebutannya. Tapi walaupun ini satu rumpun, lain nama kadang lain juga fungsinya saudaraku.
Ada santet yang khusus untuk membuat orang sakit. Sakit saja, tidak mati-mati, sakit. Ada santet yang khusus membuat orang langsung geblak, langsung mati, ada. Ada santet yang untuk khusus menghancurkan rumah tangga, ada. Ada santet yang khusus untuk menutup usaha. Jadi ada warung di Bali nih, saya punya temen ini. Warungnya tuh buka terus, nggak pernah tutup 24 jam itu. Cuman 3 hari 3 malam non-stop itu nggak ada satupun orang yang masuk. Nah jadi ketika pulaan ke pasar biasa itu ketemu teman, disapa sama temennya, lu bu, nang di telung dino kok tutup warungnya itu, kemana 3 hari kok tutup warungnya, kok nggak buka itu. Jadi ibu itu mendapat omongan dari temannya di pasar tuh langsung lunglai, percaya nggak percaya lah, warungnya nggak pernah tutup kok, 3 hari itu katanya tutup katanya. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Ada juga yang langsung dihantamkan ke masakan. Jadi nasi sayur itu jam 6 pagi mateng, jam 7 nggak bisa dijual, keluar ulat, keluar lendir gitu. Ya, ada lagi yang kepocongan di rumah macam-macam bla 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 bla. Itu ringkes ya intinya. Ke yang pertama itu Anda harus mengimani. Itu diimani dulu. Santet, sihir itu ada. Ilmu hitam lah intinya. Itu ada. Satu bab ya, yakini dulu, cek. Oh ya. Karena kalau nggak percaya sihir, nggak percaya santet itu juga kurang bijaksana. Ilmu itu ada, ilmu hitam itu ada. Satu ya, selesai ya. Nah sekarang yang kedua, walaupun santet ada, walaupun ilmu hitam ada, walaupun itu semuanya nyata, ada orang yang punya ilmu seperti itu. Yang kedua ini, kalau bisa Anda nggak usah mempercayainya, mengimani tapi nggak usah mempercayainya dalam arti wilayah dimensi sugesti. Dablek ngono lho rek. Ya wis aku percaya santet iku ono, tapi wis lah iku duduk takdirku iku. Sing penting aku kerja, ibadah. Ya apa carane anak bojoku enggak keluwen, anak istriku enggak kelaparan, sudah, enggak mikir santet lah, itu bukan duniaku. Nah, kalau Anda punya sugesti ndablek seperti itu, insya Allah Anda aman kok dari santet kok. Gitu ya, dablek dulu yang pertama, sugesti, mokong lek jare wong Jawa, nggak percaya ngono-ngono. Oke. Nah, sekarang yang ketiga nih. Itu di surat Al-Baqarah ayat 102. Coba nanti dibaca. Harut dan Marut. Ya. Yang pertama kali nurunkan ilmu sihir, membawa sihir dan sebagainya itu Harut dan Marut. Di situ terjadi khilaf. Ada yang bilang ulama, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang jin, khilaf. Oke. Nah santet ini, ilmu hitam ini terbagi dua saudaraku. Ada yang benar-benar nyata kolaborasi antara manusia dengan jin. Ada yang hanya sugesti kosong. Berapa menit dek? Ya, jadi sugesti kosong. Nah yang santet yang benar-benar nyata ini betul-betul dikerjakan oleh orang yang dia murtad. Karena untuk bisa untuk mempunyai ilmu santet ya, bisa punya ilmu hitam, dia harus lepas dulu imannya. Kalau orang beriman nggak punya ilmu hitam, terus gini, tak kasih gambaran sederhana. Paku, jarum yang berkarat ya, rambut, syukur-syukur rambutnya itu yang bersangkutan yang mau disantet itu, foto, tanah kuburan, syukur-syukur kuburannya orang yang bunuh diri, kuburannya orang yang murtad, biji lombok, icuknya sapu, darahnya anjing, apalagi ya, siku sing tailing, itu yang saya ingat ya. Nah itu dijadikan satu, boleh ditanam di boneka, boleh pokoknya dijadikan satu, seret. Nah dibungkus dengan kain kafan. Sihir ini yang pernah dihantamkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Motifnya seperti ini.
Nah, ketika dia memproses itu, dia sudah dalam kondisi batal, imannya batal, akidahnya batal. Dia berzinah dulu 7 hari 7 malam seumpama ini, nggak mandi junub, berzinah. Bahkan mungkin dia buang air besar, terus ceboknya itu pakai Al-Quran. Sampai segitunya tingkatnya itu. Duduknya itu waktu dia BAB itu nginjak Al-Quran. Pokoknya dia harus murtad. Semakin hebat murtadnya, semakin hebat iblisnya, jinnya. Oke ya, terus kemudian barang-barang tadi itu dibungkus dengan kain kafan. Kain kafan diikat sambil penuh dengan sugesti-sugesti jahat. Jadi hembusan nafasnya, pikirannya, batinnya itu fokus menghantam ke orang yang dituju. Dengan doa-doa tertentu ya, nggak usah tahu ngomong nanti gini doanya ya. Nah setelah selesai baru ada yang bungkusan tadi itu ada yang ditanam di kuburan, ada yang ditanam di dalam sumur. Nah kalau Rasulullah dulu ditanam di dalam sumur, itu nyelulup ke dalam sumur, meletak barang itu di timbun batu. Nah ada yang ke kuburan, jadi dia datang ke kuburan tengah malam, dia gali kuburan. Nah ketika mau menanam itulah dia fokus, dia klimaks, orgasme antara dia dengan iblis, dengan setan di dalam kolaborasi mencelakai orang itu. Selama barang ini tertanam di sini, maka selama itu juga kamu tidak akan sembuh, kamu akan celaka. Hancur bisnismu, hancur rumah tanggamu, hancur kesehatanmu. Salurkan, auranya disalurkan, dikirim ke Anda, terus ditanam di dalam kuburan itu, ditanam, ditimbun batu. Tak. Ini kalau tak jelentrehno masih detail ini saudaraku. Nah ini sihir yang nyata. Nah orang yang kena sihir seperti ini dalam tanda petik ya agak susah sembuhnya kalau enggak betul-betul ketemu sumbernya itu. Kalau enggak betul-betul dipotong sumbernya itu. Nah, ada seperti ini kolaborasi antara manusia dengan iblis, dengan jin untuk mencelakai Anda. Yang kedua saudaraku, ada sihir yang sugesti kosong. Nah ini 90% ini yang dialami masyarakat Indonesia. Tidak kena sihir, tapi sugesti pikirannya mengatakan kena sihir. Tidak kena sihir, tapi ditebak sama orang pintar, dalam tanda petik bisa kiai, bisa ustadz, bisa dukun, bisa paranormal, tergantung macai wis ditebak. Waduh, misalkan warung sepi, misalkan terus datang ke orang pintar, datang ke kiai, kan sudah lazim toh. Minta pelaris sudah tebak. Waduh nduk, warungmu ono sing nutup iki, warungmu ada yang nutup ini. Wah, kan sudah tertanam itu sugesti negatif itu, padahal nggak ada. Nah ini yang susah sembuhnya. Sugesti yang seperti ini susah sembuhnya. 90% ini yang dialami masyarakat Indonesia.